Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pada saat ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka bacaan dari Ulangan 26 ayat 12 yang demikian. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, ayat ini terkhusus dalam rangkaian perikop di Ulangan 26 menjadi bahan yang bersama-sama kita renungkan dalam masa perayaan Hari Raya Undu-Undu yang akan kita lakukan bersama-sama. Dari Ulangan 26 ini kita melihat kembali dan mengulik kembali mengenai makna persembahan yang bersama-sama kita lakukan, terkhusus melalui perayaan Undu-Undu yang kita lakukan. Bapak Ibu, Ulangan 26 ini bersama-sama memperlihatkan kepada kita apa makna persembahan. Ternyata makna persembahan bukan hanya sebagai ungkapan syukur, akan tetapi ada makna dalam yang tersimpan di sana. Persembahan bersama-sama kita juga maknai sebagai adanya rasa untuk saling berbagi, saling membangun, dan saling berjalan bersama-sama di tengah komunitas. Persembahan bukan hanya relasi kita bersama dengan Allah, tetapi bagaimana relasi kita secara pribadi ini juga bisa dimaknai dan juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tentu persembahan ini bukan hanya soal relasi pribadi, tapi juga adanya relasi sosial bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu, bukan hanya soal nominal atau jumlah atau persenan dari persembahan yang kita bagikan atau kita berikan kepada Allah, tetapi persembahan ini hendaknya dengan kesadaran dan juga rasa untuk saling memperhatikan, saling menopang, saling melengkapi, sehingga kita bisa bertumbuh secara bersama-sama. Maka pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan pun akan juga dirasakan oleh orang lain. Dalam ayat yang ke-12 ini secara jelas memperlihatkan kepada kita bahwa persembahan syukur kepada Allah perlu dinikmati juga secara bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, komunitas kita, bahkan orang asing yang ada di luar komunitas kita. Dalam ayat ke-12 dikatakan bahwa apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Maka jelas di sana bahwa persembahan adalah ketika kita mampu membagikan pemeliharaan Allah itu, sehingga pemeliharaan Allah itu juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Musa ingin mengubah cara berpikir bangsa Israel yang tadinya hanya sebagai bangsa yang bergantung kepada bangsa lain, tetapi Musa ingin mendidik bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang bebas, yang mandiri, sehingga dibutuhkan di sana adanya rasa saling dalam satu komunitas, saling berbagi, saling memperhatikan, sehingga bisa bertumbuh secara bersama-sama. Bapak Ibu, rasa untuk saling ini perlu kita miliki dan kita pelihara dalam kehidupan komunitas kita, terkhusus di GKJ Sukoharjo. Menumbuhkan iman tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi perlu dilakukan secara bersama-sama. Perlu adanya topangan dari orang lain, perlu kita menopang orang lain untuk terus bertumbuh. Kemauan untuk merendahkan hati, saling memperhatikan dan menopang
juga menjadi sebuah persembahan yang bisa kita lakukan bagi komunitas kita di GKJ Sukoharjo. Sebab sekali lagi, persembahan itu adalah ketika kita mampu menolong orang lain merasakan juga pemeliharaan Tuhan. Maka ketika kita memberikan perhatian kita, memberikan keterbukaan kita, dan memberikan rasa saling itu, maka orang lain pun akan terbantu untuk merasakan kasih Tuhan. Dalam komunitas kita, apa yang bisa kita lakukan secara konkret untuk memberikan rasa saling itu? Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mungkin kita bisa memberikan ruang yang terbuka bagi anak-anak muda untuk berinovasi dalam rangka pertumbuhan imannya. Mari kita dukung, kita motivasi, dan juga kita bimbing. Demikian pula Bapak Ibu, kita juga bisa saling mendukung dan menopang kelompok kita masing-masing dengan cara ikut aktif di dalamnya, ikut dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan dan dilaksanakannya. Dan demikian pula mungkin kita juga bisa ikut mempersiapkan peribadatan, ikut membersihkan gereja seperti para bapak-bapak majelis yang ada di Bendolsari. Jadi sebuah contoh nyata bagaimana rasa saling itu mereka pupuk satu dengan yang lain. Maka mari kita bersama-sama bertumbuh, berjalan, dan menopang melalui persembahan yang bisa kita lakukan. Baik persembahan materi, persembahan tenaga, persembahan pelayanan kita, dan segala hal yang bisa kita lakukan. Ikut sertakan setiap anggota keluarga kita dalam pelayanan bersama-sama di tengah gereja. Berikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk juga ikut melayani, menjadi song leader, LCD, pemusik, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.